Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sebuah soal sebuah kasus. Ini babnya tentang listrik statik listrik statis, atau dalam perkuliahan ini biasanya disebut electricity atau elektrostatik gitu. Dan bab subbabnya itu masuk medan listrik. Jadi ini sebenarnya soalnya soal perkuliahan ya. Ini diambil dari buku Serwe edisi ke-8 ya. Baik, langsung saja kita lihat soalnya dulu. Nah, ini ada gambar ya. Saya akan jelaskan gambar ini dulu. Nah, pertanyaannya itu tentukan medan listrik yang dialami pada titik P ya. Ini titik P. Pertanyaannya medan listrik. Nah, ini pada soalnya sudah digambarkan oleh si penulis ya. Sumbu kartesiusnya ya. Sumbu kartesiannya sudah ditulis. Nah, ini ada suatu muatan positif sebesar Q ya, ini Q. Ini ada muatan negatif ya, sebesar Q juga sama. Ini plus, satunya min ya. Pertanyaannya itu ya medan listrik yang dirasakan oleh titik P ini. Nah, sebelum masuk ke soal, saya akan jelaskan dulu ya, bahwa muatan positif, ini muatan positif ya, itu sifatnya itu medan listriknya ke luar ya, jadi keluar dari si muatannya. Nah, kalau untuk yang negatif itu masuk. Nah, masuk ya. Nah, sejauh ini paham ya. Jadi yang positif itu medannya keluar, yang negatif medannya ke dalam. Mirip-mirip lah sama magnet. Kalau magnet kan yang utaranya keluar, yang selatannya masuk gitu kan. Ini kan kalau magnet kan. Nah, ini kita bahasnya tapi yang muatan ya. Nah, jadi kita lihat ini. Ketika muatan positif ya, ini kan ada titik P. Nah, berarti titik P ini akan mengalami medan listrik ke arah sana, iya enggak? Ya kan, karena muatan positif itu arahnya ke keluar dari muatan. Nah, kalau muatan negatif itu narik. Nah, jadi arahnya itu ke muatan. Kalau ini menjauhi, kalau yang positif tadi menjauhi muatan, kalau yang negatif mendekati muatan ya. Oke ya, sebatas ini paham ya. Jadi kalau kita gambarkan titik P, nah, ini merupakan E positif ya, saya simbolkan E positif saja ya, biar lebih mudah ya. Yang satunya E negatif, maksudnya ini medan listrik yang dirasakan, yang dipengaruhi oleh medan muatan negatif ya, maksudnya bukan positif. Nah, negatif ya kan. Nah, sekarang kita lihat, kalau rumus medan listrik kan teman-teman juga pasti sudah tahu ya kan. E sama dengan konstanta kelistrikan ya, disimbolkan K biasanya, Q per R kuadrat. Ini kan, ini persamaan umumnya. Ya, ini untuk kasusnya muatan titik ya. Ini bukan muatan distribusi kontinu, ini hanya muatan titik, hanya titik ya kan. Nah, sekarang kita lihat Q-nya itu punya semuanya, ada Q, ini ada Q, satunya positif, satunya negatif. Nah, kita lihat yang positif dulu ya. Ini jarak dari sini ke titik P ya, dari muatan positif ke titik P itu disimbolkan R di sini, tapi dikuadratkan. Ntar kita cari nilainya itu berapa R-nya ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu muatan negatif. Ya kan, muatan negatif R-nya berarti sama, karena kan sudutnya sama di sini. Coba perhatikan. Ini theta, ini juga theta. Ya, jadi ini sama ya, semuanya simetris gitu ya bentuknya. Nah, sekarang kita perhatikan. Dalam medan listrik itu kan vektor. Dalam vektor kita mengenal yang namanya sumbu X dan sumbu Y gitu kan. Kalau ini kan dua dimensi aja, jadi kita sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kalau ada vektor yang miring gitu, tidak sesuai pada sumbu X atau sumbu Y, sedangkan sumbu X dan sumbu Y kita itu ke atas ya kan, vertikal dan horizontal, maka yang miring-miring ini, yang tidak sesuai pada sumbu X dan sumbu Y, harus kita proyeksikan. Saya tulis ulang, saya hapus dulu.
Nah, harus kita proyeksikan. Kita mulai dari yang yang positif ya, disebutkan E1 aja ya. Nah, E1. Pasti kita proyeksikan ke sumbu X, jadinya E1X ya, paham ya? Kalau ini mudah lah ya. Kemudian yang sumbu Y, jadinya E1Y ya kan? Nah, ini E1. Nah, untuk yang E2 ya, medan listrik yang dirasakan oleh titik P karena muatan negatif, itu kita gambarkan miring gini kan. Nah, sudutnya sama E2. Kita proyeksikan juga ke sumbu X, jadinya ya kan, jadinya E2X. Nah, yang ke bawah jadinya E1Y. E2Y ya, bukan E1Y. E2Y. Jadi simbol itu penting ya, antara E1, E2 itu beda. Ini titik P. Hitamkan. Nah, sejauh ini paham ya? Nah, jadi kalau sudah kita proyeksikan, yang ini sudah nggak kita pakai lagi, ya kan, kita hapus aja. Nah, kita hapus saja karena tidak kita gunakan lagi ya kan. Nah, jadi kita pakainya yang sekarang yang ini. Ini dihitamkan. Nah, sekarang perhatikan, ya, perhatikan. Ini R-nya dari sini ke sini itu sama dengan dari sini ke sini. Itu yang pertama, R-nya sama, ya. Karena tetanya tadi sama ya kan. Yang kedua, muatannya sama-sama Q, besar muatannya sama walaupun jenisnya beda, satu positif, satu negatif, satu proton, satu elektron ya kan. Tapi tidak masalah. Ya, yang terpenting nilainya sama jaraknya sama. Oleh karena sama, ya kan, berarti E1Y nilainya mesti sama dengan E2Y ya enggak? Nilainya sama gitu kan. Ya kan, hanya saja arahnya berlawanan. Nah, kalau kita belajar vektor dulu ya, kalau ada balok ditarik ke kanan 5 Newton, ditarik ke kiri 5 Newton, maka gaya totalnya berapa? 0, ya kan? Sigmanya 0, karena kita kurangin. Konsepnya sama seperti medan listrik, karena dia vektor. Jadi E1 dengan E2 ini di sumbu Y itu saling menghilangkan, kita kurangin. Kita nggak usah nyari nilainya berapa gitu. Kita udah tahu karena besar muatannya sama jaraknya sama, ya udah kita hilangkan saja gitu. Fisika ini mudah kalau kita analisisnya satu persatu ya kan. Yang penting teman-teman ingat bahwa medan listrik itu vektor gitu ya, punya arah, selain punya besar dia punya arah. Nah, sekarang tinggal E1X sama E2E. Nah, ini yang perlu kita cari nilainya berapa gitu kan. Tapi ini soalnya nggak punya angka, semuanya dalam bentuk variabel, nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang kita lihat E1X itu kan berasal dari apa? E1, kira-kira kita lihat gambar ini. Ya kan? E1 kita proyeksikan ke sumbu X, ya kan? Kita pakai sin atau pakai cos. Ini kan trigonometri, kalau vektor nggak jauh dari sin cos tan ya kan? Kita pakai sin atau pakai cos kira-kira. Nah, untuk di sumbu X-nya ya kan, kita pakainya yang cos ya, yang cos. Kenapa yang cos? Ya karena ini sudutnya di samping-samping gini ya. Saya gambarkan ulang. Ini E1 ya kayak tadi ya. Ini X-nya, E1X-nya. Tetanya di sini. Kalau yang diketahui di samping, yang ditanya di samping bersebelahan, kita pakai cos. Ya, ada saya jelaskan video singkat tentang nentuin sin atau cos ya. Kalau sudutnya di antara kedua itu ya udah pakai cos gitu, nggak usah pusing-pusing ya. Kita pakai cos. Jadi persamaannya itu jadinya E1 pakai cos. Theta itu sama dengan E1X. Ya, E1X nilainya E1 cos theta, paham ya? Untuk E2-nya berarti sama aja ya kan, pakai cos juga. Pakai cos ya, cos juga. Cos theta. E1X, E1 lagi, E2 sama dengan E2X. Nah, karena tinggal di sumbu X ya kan, medannya tinggal ibaratnya gini. Kalau kasusnya gini, berarti kalau ada muatan di sini, dia bakalan bergerak ke kanan.
Ya karena medannya ke kanan, ya dia bakal merasakan medan listrik ke kanan. Nggak merasakan medan listrik ke atas, nggak merasakan medan listrik ke bawah. Dia ke kanan. Nah, ke kanan ini besarnya seberapa? E1X dan E2X. Kita apakan? Kita jumlahkan karena dia searah. Ini kan vektor. Jadi kita jumlahkan E1X tambah E2X. Itu adalah nilai dari apa? Nilai dari medan listrik total yang dirasakan titik P, ya kan? Titik P kan merasakan medan listrik E1X dan E2X. Jadi tinggal kita jumlahkan saja ya, teman-teman ya. Mudah ya kan? Sekarang kita jumlahkan. Kita pakai E total ya. E total di titik P jadi sama dengan E1X ditambah E2X, ya kan? Nah, E total samakan ET aja ya. Nah, E1X rumusnya ya akan sama aja. Q-nya karena besarnya sama ya Q aja per R kuadrat, ya kan? Ditambah ya, ditambah oh lupa ya, tadi ada cosnya teman-teman ya, ada cos, ya kan, ada cosnya ya kan, ada cos theta. Nah, sebentar, tambah nilainya sama aja ya Q. Ini E2 nya tadi negatif tapi kita tulisnya itu tetap positif ya teman-teman ya, nggak perlu negatif ya, ya kan, karena dia positif. R kuadrat ini semua nilainya sama, ada cos juga jangan lupa. Waduh, nilai cosnya ya. Nah, sekarang kita lihat R-nya belum tahu nilainya berapa, cos theta-nya belum tahu nilainya berapa. Sekarang kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya ini kan R, ini Pitagoras loh ya, Pitagoras. Ini saya hapus dulu biar mudah. Nah, Pitagoras. Jadi kalau ininya R, nah ini kan A ya kan, coba perhatikan itu A. Ini R. Ini kita simbolkan Y aja. Ya, itu Y, karena kan sumbu Y. Ya kan? Nah, sekarang R, nilai R-nya berapa? R kuadrat aja. Ya Pitagoras ya, tahu semua ya kan? A kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sekarang untuk cos theta-nya. Ini kan theta-nya di sini, ya kan? Coba perhatikan gambarnya ini ya kan? Nah, sekarang cos theta-nya berapa, teman-teman? Cos theta apa? Rumusnya cos itu apa? Samping per miring. Ya, cos theta samping per miring. Sampingnya yang A, miringnya yang R. Ya udah kita tulis sampingnya yang A, miringnya yang R. Paham ya? R-nya nilainya berapa, teman-teman? R-nya tadi yang ini tadi, yang Pitagoras. Kita ganti bisa gini. Jadi R sama dengan akar ya A kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi ntar R-nya kita ganti dengan ini ya. R kuadratnya ini. Nah, sekarang kita lihat ke yang hitung tadi ya. Nah, ET jadi sama dengan K-nya tetap ya. Q-nya juga tetap. Nah, per R kuadrat tadi apa, teman-teman? Kita lihat lagi ya. R kuadrat tadi ini A kuadrat ditambah Y kuadrat. Y itu jarak titik P ke sininya ya, teman-teman ya. Nah, jadi jarak ke sini dari situ ke situ ya. Kan Pitagoras ya kan, segitiga siku-siku pasti paham semua lah ya. Jadi A kuadrat. Nah, A kuadrat ditambah Y kuadrat. Cosnya tadi nilainya cos berapa? A per R. R-nya akar A kuadrat per Y kuadrat ya. Cosnya A per R, kita tulis dulu. Cosnya A per R. R tadi akar apa? A kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya kan, ditambah. Ini semuanya sama juga, teman-teman ya. Nilainya sama juga. Kalau sama ya udah. Berarti kalau sama, ibaratnya ini X. Ibaratnya ini jangan X ya. Ibaratnya ini angkanya 10, ini angkanya 10. 10 tambah 10 20. Ya kan, ibaratnya ini hurufnya ini Z ya. Ini Z, Z tambah Z 2Z. Paham ya? Aljabar ya. Jadi ini dijumlahkan jadi 2, teman-teman. Tulis aja 2-nya di depan. Paham ya kan? Karena nilainya kan sama semua. Jadi ET sama dengan 2. A-nya kita pindah ke depan aja ya, biar bagus ya. Kalau teman-teman bingung nggak apa-apa, gini aja. 2
K, ya kan, ada K, Q, ya kan, ada A. Nah, bawahnya apa? Bawahnya ya ini. Ya kan, ini kita tulis gini aja biar mudah. A kuadrat ditambah Y kuadrat, dalam kurung dulu ya, dikali akar itu kan pangkat setengah, jadi kita bisa tulis gini, akar setengah. Nah, ini dalamnya sama ya, A kuadrat tambah Y kuadrat. Ini A kuadrat tambah Y kuadrat. Ini perkalian. Ingat, kalau perkalian pangkat, ini kan pangkatnya 1, cuma nggak ditulis. Maka pangkatnya kita jumlahkan ya teman-teman ya. Ini eksponensial. Jadi kalau fisika tetap mesti paham betul ya. Dasar-dasar matematika gitu kan. Jadi 2 K Q A, tulis ulang, per 1 ditambah setengah berapa teman-teman? 1 ditambah setengah. Ya kan, 1 ditambah setengah. 3 per 2. Ya udah, tulis 3 per 2. Jadi A kuadrat ditambah Y kuadrat. Pangkatnya jadi 3 per 2. Kan kalau kali ditambah. Ini ya teman-teman jawabannya. Mudah ya kan? Kira-kira paham ya kan? Jadi medan listrik yang dirasakan oleh titik P itu sebesar 2K dikali besar muatannya Q dikali jarak itunya A yang bawahnya tadi dibagi A kuadrat tambah Y kuadrat, pangkat dipangkatkan 3 per 2. Ya, kita buka lagi soalnya. Nah, jadi titik yang dirasakan tadi sebesar ini ya, kayak tadi ya. Kira-kira paham ya? Kalau bingung bisa ditanyakan di komentar atau ya bisa ditanyakan di komentar saja. Oke, sekian ya untuk perbahasan soal kali ini. Jadi ingat ini tadi tentang medan listrik. Ya, babnya listrik statik atau dalam perkuliahan biasanya electricity atau electrostatic gitu kan. Ya, listrik statis ya, medan listrik. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.